Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait beberapa materi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosi Yunia Juwana dengan NIM F1051251016, Prodi Pendidikan Fisika dari kelas A1. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sifat manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Nah, teman-teman, apa sih sifat hakikat manusia? Nah, sifat hakikat manusia adalah ciri atau kodrat yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Nah, manusia itu memiliki kemampuan yang unik gitu ya, ciptaan Tuhan yang unik yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, manusia itu memiliki akal budi, ilmu, pengetahuan. Kemudian manusia juga memiliki moral, di mana manusia itu dengan akal budi yang ada, manusia mampu berpikir secara logis, kemudian mampu mengambil keputusan, serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, itulah yang bisa membedakan manusia dengan makhluk lain. Yang kedua yaitu keterkaitan pendidikan dan manusia. Antara pendidikan dan manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat. Manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan merupakan sarana atau tempat satu-satunya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada dalam diri manusia tersebut. Nah, manusia lahir tidak dengan pengetahuan atau moral. Itu semua diperoleh ketika manusia itu belajar. Nah, dengan adanya pendidikan, menjadi wadah untuk mengembangkan ilmu atau membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Poin yang ketiga yaitu ada 9 macam landasan pendidikan. Poin yang pertama yaitu landasan religius pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari ajaran agama. Nah, dengan pendidikan ini menjadi sarana untuk dengan seperti adanya pelajaran agama, kemudian pembiasaan ibadah, toleransi, kejujuran. Nah, kemudian landasan yang kedua yaitu landasan filosofi pendidikan, yaitu asumsi yang berasal dari para filsafat, yaitu untuk menentukan arah atau tujuan daripada pendidikan ini. Seperti untuk mengembangkan ide, kemudian untuk mengembangkan ide-ide, kemudian kejadian nyata, dan kejadian yang terjadi dan ada kebenarannya. Yang ketiga, landasan sosiologi pendidikan, yaitu untuk membentuk sosial dan budaya, di mana menyesuaikan pendidikan dengan keberagaman masyarakat atau budaya masyarakat. Kemudian untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi atau bermasyarakat dengan baik. Yang keempat, hukum atau landasan hukum pendidikan, yaitu untuk menekankan hak dan kewajiban. Nah, hak pelajar itu untuk mendapatkan pengajaran dan kewajibannya belajar, begitu. Dan adanya peraturan di ruang lingkup pendidikan tersebut. Yang kelima, landasan kultural pendidikan, yaitu pentingnya memahami dan menghormati keberagaman budaya dalam pendidikan. Yang keenam, landasan psikolog pendidikan. Pendidik memahami perkembangan siswa baik secara kognitif, emosi, dan sosial. Nah, seorang pendidik juga mampu menyesuaikan metode belajar dengan siswa tersebut. Kemudian, yang ketujuh, landasan ilmiah pendidikan. Berbagai disiplin ilmu, kemudian juga pendidik merancang teori belajar secara ilmu dan data agar pendidikan lebih bermakna. Kemudian yang kedelapan, landasan ekonomi pendidikan, yaitu pengelolaan sumber daya pendidikan secara efisien. Yang terakhir, landasan histori pendidikan, yaitu berasal dari ide dan praktik masa lalu
Nah, untuk mengembangkan perkembangan pendidikan di suatu negara yang membentuk pendidikan saat ini. Poin yang keempat yaitu ada 8 unsur-unsur pendidikan. Nah, yang pertama, peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah di mana orang yang sedang belajar atau orang yang mendapatkan pengajaran. Nah, kemudian unsur pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Adalah orang yang mengajar dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nah, kemudian unsur pendidikan yang ketiga yaitu tujuan. Nah, setelah adanya pendidik, peserta didik pastinya ada tujuan untuk pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya tujuan ini, kemudian unsur pendidikan yang keempat yaitu ada materi. Nah, materi ini adalah isi atau bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian ada unsur pendidikan yang kelima yaitu metode. Nah, metode ini seorang pendidik itu tidak hanya memiliki satu metode. Bisa saja menggunakan metode hanya dengan ceramah, kemudian dengan diskusi, tanya jawab, kemudian menunjuk secara acak kepada peserta didik. Kemudian unsur pendidikan yang keenam yaitu media. Nah, media ini bisa berbentuk visual seperti gambar, kemudian media audiovisual seperti video pembelajaran, kemudian ada media cetak seperti buku, modul, kemudian media digital seperti komputer, Google Classroom, dan lain-lain. Unsur pendidikan yang ketujuh yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini mencangkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga itu mencangkup orang tua kita yang mendukung pendidikan kita agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian unsur pendidikan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana seorang pendidik memberikan penilaian berupa UTS, UAS kepada peserta didik agar dapat mampu memberikan penilaian atau hasil dari setiap proses pembelajaran. Nah, apabila unsur pendidikan ini tidak terpenuhi atau salah satunya tidak ada, maka pendidikan itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, misalnya ketika ada pendidik tapi tidak ada peserta didik, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, keluarga ini adalah orang tua kita yang mendidik kita atau mengasuh kita dari kita kecil. Mulai dari kita belajar berbicara, kemudian belajar berjalan, dan sampai orang tua kita mengembangkan karakter kita, mendidik karakter kita begitu. Nah, sekolah ini untuk tempat kita mengembangkan potensi, pengetahuan. Nah, masyarakat tempat kita bersosialisasi seperti teman kita, tetangga kita, dan orang lain. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.